Dewan Penguji yang saya hormati, mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini dalam ujian proposal Sandika Ramadan dengan judul gambaran anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Telaga Dewa di Kota Bengkulu. Putri Septi tadi menanyakan apa? Apakah anemia bisa melahirkan? Apakah ibu hamil bisa melahirkan yang terkena anemia bisa melahirkan secara normal? Cak mana pertanyaan? Coba ulang lagi. Pahami dulu pertanyaannya. Coba Putri. Ayo Putri. Kamu apa pertanyaan kamu? Nggak jelas pertanyaan kamu tuh. Apakah ibu hamil yang terkena anemia bisa melahirkan secara normal? Oh gitu. Sandika jawab tadi apa? Ibu hamil dengan hemoglobin rendah tetap bisa menjalani persalinan baik normal maupun operasi keiser. Namun kondisi tersebut menyebabkan pembuahan yang lebih banyak. Oh gitu. Apakah Sandika pernah hamil? Tidak ada sisa. Harusnya Sandika bilang, saya tidak tahu Putri Septi, saya kan tidak pernah hamil. Gitu. Oke, baik. Sandika, ya saya membaca sekilas judul kamu ini, saya akan mempertanyakan dengan kamu. Anemia yang kamu maksud ini anemia yang mana? Anemia kadar hemoglobin. Anemia itu ada 5 macam loh, Sandika. Ya, pertama anemia defisiensi vitamin besi. Yang kedua anemia vitamin 12 asam folat. Yang ketiga anemia aplastik. Yang keempat anemia hemolitik. Yang kelima adalah anemia apa namanya nih? Saya baca nih. Yang mana nih? Yang kamu ambil dengan judul kamu ini yang mana? Yang antara 5 itu. Yang kelima tadi anemia sel sabit. Nah, anemia yang mana yang kamu ambil ini? Jadi kelima anemia itu. Karena kamu mengangkat berkaitan dengan ibu hamil, ya. Yang mana yang kamu ambil? Saya tanya dulu. Kalau kita mengangkat judul anemi, kita sudah harus tahu anemi yang saya ambil itu anemi yang mana, gitu loh. Agar apa? Agar supaya apa yang kita buat dalam proposal KT ini berhubungan dengan apa isi yang ada di dalam. Ya, saya lihat isi yang kamu buat di sini adalah menyangkut masalah anemia zat nutrisi gizi, ya kan? Kalau nutrisi gizi yang kamu buat di sini, otomatis judul kamu ini bukan anemia saja, karena anemia nutrisi gizi itu berhubungan dengan defisiensi zat besi yang harus kamu buat. Jadi judul kamu nanti itu tolong dipikirkan kembali, ya. Gambaran anemia defisiensi zat besi pada ibu hamil. Ya, jangan cuma anemia saja. Kalau anemia saja orang akan bingung. Anemia yang mana yang kamu maksud dari judul yang kamu ambil? Ya, paham, Sandika? Karena begini, KTI ini adalah sifatnya rasional. Semua orang harus bisa membaca, semua orang harus bisa memahami. Bukan kita sendiri yang punya KTI ini. Ini kan nanti dilampirkan, dimasukkan ke perpustakaan dan orang umum akan membaca ini.
Ya. Jadi nanti mohon ya, masukan dari saya, tolong judulnya lebih di apa namanya itu? Difokuskan. Difokuskan. Ya, ke anime mana yang kamu ambil? Oke, ya, Andika. Terus, ya, karena saya baca dari latar belakang kamu nih semuanya menyangkut anemia, nutrisi gizi dan zat besi. Ya, kalau anemia nutrisi gizi yang kamu angkat dalam latar belakang yang kamu ambil ini, harusnya judulnya harus defisiensi zat besi anemia. Ya, harus fokus. Ya, harus terintegrasi apa yang kita ambil. Jadi enak yang mana yang kita angkat isunya ke belakang. Ya, jangan semua anemia yang kamu masukkan. Kalau anemia saja kan umum sifatnya. Ya. Oke, terus setelah saya membaca latar belakang kamu ini, ya, ketahui bahwa pembuatan daripada KTI itu kan piramid terbalik itu, ya, piramid terbalik itu artinya isu-isu internasional yang dulu yang harus kamu bahas. Habis itu isu nasionalnya apa, ya, isu daerahnya apa, baru masuk ke permasalahan yang ada, yang kamu angkat sebagai judul daripada tulis kamu ini, ya. Nah, di sini saya lihat isu nasional kamu ada, cuman itu bukan yang jadi prioritas yang kamu angkat dalam yang terawal, yang terdepan dalam latar belakang kamu ini. Nanti tolong dirubah lagi, dibalikkan lagi, ya. Isu nasional kamu ini ada menurut WHO, internasional juga ada, WHO ada, ya. Terus angka kematian neonatus menurut profil kesehatan Indonesia ada, ya. Terus Menkesnya ada, cuman masih belum tersusun, belum terstruktur dengan baik, ya. Nanti mohon nanti kiranya latar belakang ini disempurnakan kembali sesuai dengan piramid tadi, isu internasional, isu nasional, isu daerah, baru permasalahan yang diambil, ya. Ketika terus saya masih belum melihat rumus masalahan dengan tujuan penelitian kamu ini, belum tercover di sini, ya. Saya rasa kamu terbalik ini, ya. Harusnya rumus masalah kamu ini adalah mengetahui gambaran anemi. Nah, ini harus dirubah juga nih, harusnya untuk mengetahui kadar hemoglobin. Ini kan hemoglobin yang kamu periksa kan, ya kan? Anemi itu digambarkan melalui hemoglobin kan, ya enggak, Sandika? Yang kamu nanti coba, yang kamu ambil sebagai sampel nanti apa? Darah apa? Ibu ambil di mana? Iya, di mana di mana ya sampel yang kamu ambil? Puskesmas Telaga Dewa. Jadi ibu hamil itu udah ada di puskesmas itu? Hah? Tertentu cak mana? Maksudnya tertentu seperti apa? Jadi kita harus paham dalam membuat KTI itu apa tujuan penelitian kita, apa rumusan masalah kita. Kalau kamu mengangkat di sini misalnya, yaitu mengetahui gambaran anemia pada ibu hamil, itu nggak bisa dijadikan tujuan penelitian. Sementara, ya, di bab 3 yang kamu lakukan itu adalah pemeriksaan hemoglobin. Tidak fokus, tidak nyambung dia kalau cuma anemi. Jadi harusnya adalah untuk mengetahui kadar Hb, hemoglobin, penyebab anemia pada ibu hamil, begitu, ya. Jadi Hb itu diangkat, rumusan masalahnya juga begitu, ya. Untuk bagaimana gambaran kadar hemoglobin,
penyebab anemia defisiensi zat besi pada ibu hamil, begitu. Jadi semuanya harus menyebutkan apa yang kamu lakukan, yang kamu periksa itu apa, tidak sekedar anemia saja, ya. Paham Sendika maksud saya? Terus manfaat penelitian. Kamu di sini membuat bagi peneliti, memberikan wawasan serta dapat dijadikan referensi. Yang meneliti ini siapa? Nah, kamu sendiri. Jadi kamu memberikan wawasan, jadikan referensi, begitu untuk diri kamu sendiri. Bagaimana? Ya, harusnya bagi peneliti seperti kamu itu adalah untuk memberi pengalaman ilmu pengetahuan ya yang kamu ambil dalam penelitian ini, kan begitu, untuk dirimu sendiri. Kalau kamu mengatakan itu referensi atau bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, itu namanya adalah manfaat penelitiannya bagi peneliti yang lain, bukan bagi peneliti. Kalau bagi peneliti dirimu sendiri. Kalau bagi penelitian lain, mungkin orang-orang lain ada tingkat yang mungkin akan meneliti ini di kemudian hari. Ya. Terus di kajian teori, ya. Kajian teori kamu ini mesti harus kamu tambahkan. Apa yang kamu tambahkan di sini? Jangan memasukkan kehamilan saja. Sementara isu yang kamu angkat di sini adalah ibu hamil. Jadi masukkanlah di sini kajian teorinya ibu hamil itu apa, proses kehamilan itu apa. Ya. Jangan kehamilan saja, ibu hamil yang kamu angkat dulu isunya di sini, ya. Jadi ibu hamil itu bagaimana bisa, apa proses kehamilannya seperti apa, ya. Ada apa dengan ibu hamil, ya. Dia dihubungkan dengan anemia defisiensi vitamin besi. Mungkin faktor ekonomi, faktor apa dan segala macam, ya. Sehingga anemia ini, penyakit anemia ini bisa diderita oleh ibu hamil itu mengapa, ya. Hubungkan itu. Terus di kerangka konsep, ya, di kerangka konsep ini nanti tolong dirubah. Ini nanti ini di sini kamu buat darah ibu hamil. Kelak dulu darah tuh. Darah itu kan sampel kan? Ya, harusnya ibu hamil dulu. Ya, ibu hamil baru diambil sampelnya menggunakan misalnya EDTA. Jadi EDTA nanti baru diperiksa. Kamu membacakan hemoglobin ini menggunakan metode apa ini? Hematologi analisa. Kamu melakukan penelitiannya di mana? Di mana kamu meneliti ini, Sendika? Waduh. Kamu melakukan penelitian ini di mana? Nanti. Ada hematologi analisa di sini. Nah, jadi makanya saya bilang, pahamilah apa yang kamu buat apa yang kamu pahami. Ya kalau memang nggak ada, ngapain kamu buat hematologi analyzer? Ya. Nanti justru
kamu buat lain, cara kerjanya di sini lain. Beda lah hematologi laser dengan fotometer. Beda antara cyanohemoglobin. Jadi pahamilah maksud saya. Apa yang kamu buat ini tolonglah kamu pahami. Ya. Ini kamu melakukan penelitian loh, bukan praktek biasa ini. Penelitian itu kita mesti harus paham, dari A sampai Z-nya kita harus paham ini. Ya, Sandika, saya mau tahu proses kamu ini seperti apa nih? Data kamu, sumber data kamu nanti apa? Apa populasinya apa nih? Tidak paham kamu apa yang kamu buat ini, Sandika. Apa populasi kamu nih? Ibu hamil. Berapa banyak populasi ini? Kalau seorang ibu hamil juga kalau dia sendiri. Ini kamu meneliti loh. Populasi ini apa yang dikatakan populasi ini? Di mana ibu hamilnya nanti itu? Di puskesmas. Ya. Populasi itu tidak cuma satu orang, tapi semua. Artinya yang kamu buat populasi ini, kamu semua ibu hamil yang berobat atau yang kontrol di puskesmas. Puskesmas mana? Nah, semua. Berapa banyak ibu hamil itu kamu ambil sebagai populasi. Ya. Sampel kamu nanti apa? Seluruh dengan semua itu sama enggak? Sama kan? Total sampel masih ada yang menang sih. Accident. Terbalik ini. Nanti begini nih Kak, coba. Ini ibu hamil, ya. Ada yang berobat ke puskesmas Telaga Dewa. Terus bagaimana kamu mau menyatakan, oh ini sampel saya? Bagaimana itu prosesnya? Ini ada orang datang nih puskesmas nih, hamil nih. Saya lagi hamil nih Pak. Terus kamu apakan nanti di situ? Data apa yang kamu ambil dari ibu hamil itu untuk sebuah penelitian yang kamu punya ini? Data primer itu apa? Data apa? Data diperoleh secara langsung dan hasil pemeriksaan pada HB ibu hamil yang memeriksa kehamilan di puskesmas Telaga Dewa berkumpul. Tidak, saya menanyakan, ini kamu lakukan pemeriksaan apa cuma mengambil data? Tapi kata kamu tadi meriksa HB. Karena di bab 3, bab ininya ada ini loh, persiapan pasien loh. Artinya kamu mengambil darah kan, untuk melakukan pemeriksaan kan. Nah, kamu maksud saya memilah populasi dengan sampel itu seperti apa di puskesmas itu? Apakah segalonya yang kami ambil? Kalau orang misalnya berobat 120 orang dalam jangka waktu pengambilan penelitian kamu itu, kamu ambil semua? Biar tidak anemi, biar anemi diambil galau?
survei, kami suruh minta survei awal. Ya udah dapat surat dari dinas kesehatan kota Solo, surat dari pengantar masuk. Tapi kan dia udah datang ke sini, udah bertemu. Tadi nggak itu ya. Tadi aku kan dapat tanya itu Jadi maksud saya begini, kamu nggak paham ya apa yang kamu buat, ya. Makanya ada teknik pengambilan sampel di situ. Ya. Kalau kamu membuat teknik pengambilan sampel nih accidental sampling, artinya kamu mengambil semua yang ada berobat pada saat itu, pada saat kamu melakukan penelitian, ya kan? Sementara judul kamu ini adalah untuk melihat gambaran anemi, defisiensi vitamin besi, mamanya. Ya. Apakah kamu menggunakan kriteria dalam pengambilan sampel itu? Apakah tidak? Apakah semuanya kamu ambil? Siapapun yang berobat pada hari itu, jam itu, sesuai pada saat kamu melakukan penelitian itu, kamu ambil semua? Atau bagaimana? Itu yang saya tanyakan, Sandika. Mungkin sampai karena kesulitan sampel Ya, oke lah, nanti ini kamu bahas lagi nanti, ya. Prosedur penelitian ini kamu dobel nih, prosedur penelitian ini 2 kali ketik, 3.7 ini 2 halaman ada semua, ya. Sandika, jadi kamu memang mesti harus kamu pahami semua yang kamu buat, ya. Bagaimana kamu mau penelitian kalau seandainya kamu sendiri aja nggak tahu apa yang kamu buat, ya. Tolong benar dipahami. Kita menulis itu kita paham, ya. Kalau kita paham, kita enak melaksanakan penelitian kita. Jadi penelitian kita tuh terstruktur, ya, mulai dari awal sampai akhirnya. Jangan kita meneliti, kita nggak tahu apa yang kita teliti, jadi bingung sendiri, ya. Masih ada nih waktu untuk melakukan perubahan, ya. Mungkin itu saja, Bu Sekretaris. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Yais. Selanjutnya kepada penguji kedua, Ibu Rita Anggraini, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika, apa kabar? Baik. Sudah mempersiapkan proposal ini berapa lama kira-kira kamu? Satu atau 2 bulan? Cukup lumayan matang ya. Berapa kali konsulnya? 3. Dalam waktu 1-2 bulan berarti belum tentu 1 minggu sekali kamu ngadep ya. Apa yang kamu lakukan dalam 1-2 bulan itu? Pastinya dengan 1-2 bulan itu harusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Minimal ya seminggu sekali ngadep sama dosen pembimbing, ya, apa yang diminta per revisi langsung direvisi, ngadep lagi, revisi, ngadep lagi, supaya kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh uji 1 tadi, ya. Sekilas saya mengamati apa yang sudah dijawab tadi, banyak yang masih miss ya. Kamu masih ngeblank, kamu nggak ngerti mau ngapain ya, bro. Pas ditanya itu, kamu nanti di puskesmas apa yang kamu lakukan supaya tujuan kamu tuh dapat gitu kan. Menurut kamu gimana? Kamu udah siap loh? Insya Allah siap. Jangan insya Allah siap, buktikan dong. Tadi ditanya banyak yang
nggak bisa. Anemia tadi aja nggak tahu kamu. Anemia mana yang ingin diteliti? Nggak tahu. Oke, kita bahaslah satu-satu ya. Tadi masalah judul sudah dibahas oleh penguji 1 bahwa anemianya harus difokuskan. Ya, saya juga baru tahu ya. Saya sebenarnya bukan bidangnya untuk ini kan kesehatan sekali ya. Bahwa ternyata anemia itu banyak macam, ya kan? Nah, ini kalau informasi ini disimpan saja, artinya tidak kamu tulis ya, sehingga pembaca tidak membaca itu, dia kehilangan informasi itu, nggak tahu dia bahwa anemia itu ada macam-macamnya, dan khusus ibu hamil mestinya ada nama anemianya, ya kan? Nah, di situ kamu sebagai peneliti ini harus punya tanggung jawab menyampaikan itu sejelas mungkin dengan bahasa tulisan kamu di dalam sini ya. Di latar belakang ada nggak ditulis pembahasan tentang anemia untuk ibu hamil ya, penyebabnya apa anemia ibu hamil, apa yang menjadi penyebab anemia ibu hamil, ada nggak ditulis di latar belakang di halaman berapa? Barangkali saya nggak terbaca. Ini kamu yang nulis kan? Nah, kalau nulis pasti masih ingat lah. Pas nulis itu saya nulis apa saja ya? Halaman 1. Anemia gizi. Nah, ditulis ya kan? Ada di situ Pak ya. Anemia gizi, betul Pak ya? Anemia gizi. Zat besi ada semua itu. Nah, itu. Jadi karena apa coba dari bahasanya Sandika? Penyebab anemia ibu hamil. Jangan membaca lagi. Jumlah asupan zat besi tidak cukup. Asupan zat besi, ya khususnya zat besi kan, bukan di zat-zat yang lain. Itu khusus anemia pembahasannya ya. Sehingga apa yang terjadi kalau asupannya kurang? Penyerapan zat besi rendah. Oke, asupannya kebutuhan meningkat, tapi asupannya kurang, penyerapannya kurang, Pola makan tidak baik. masih baca tapi ya. Infeksi. Iya. Oke. Nah ini kamu tulis di latar belakang, tapi kamu tulis juga nggak di tinjauan pustaka? Kamu referensinya dari mana? Saya cari-cari ya, makanya biasanya kan kalau yang teoritis banget kan kita nyari di tinjauan pustakanya. Itu, apakah saya terlewat lagi, tidak terbaca? Di sini hanya menuliskan anemia, pengertiannya apa, gejala, tanda dan gejala, dampak, tapi penyebabnya tidak. Padahal ini sangat penting menurut saya, harusnya kamu masukkan. Nanti ketika kamu sudah menemukan hasil, ya justru itu yang mau kita bahas ya. Kenapa misalnya ternyata gambaran anemianya tinggi, misalnya gitu ya, kira-kira penyebabnya apa? Itu harus kamu juga mestinya tambahkan di prosedur kerja ya. Jadi tidak hanya sekedar ngambil darah, cek HB, tidak, sebenarnya ditambah lagi ya. Mungkin ibu hamilnya nanti bisa diwawancarai, apakah selama ini pola makannya teratur, jenis makanannya apa saja, sehingga kita bisa memberikan bobot lebih terhadap penelitian ini kalau penelitiannya nanti jadi dilaksanakan ya. Kalau cuma tahu oh gambar anemia, nah sudah segitu aja ya, kita apa ya, tidak mendapatkan ilmu lebih dari situ ya kan. Seharusnya harus ditambahkan ya. Coba kamu catat, karena nanti kalau misalnya kita ketemu lagi di sidang hasil ya, itu harus masuk di pembahasan. Catat deh ya, harus menyiapkan ya semacam kuesioner ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti juga diajukan ke ibu hamil tersebut berkaitan dengan faktor-faktor penyebab anemia itu tadi apa saja. Tadi kamu sebut asupan kurang. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mengarah bahwa oh iya ibu ini nanti
bagaimana kondisi gambaran selama ini dalam asupan makanannya, apakah cukup atau tidak cukup, seperti apa, jenis makanannya apa saja, sehingga kita tahu nih asupannya cukup tidak cukup. Kemudian penyerapan, kalau penyerapan mungkin perlu kajian lebih ya, harus ada tes-tes tambahan. Oke, kita mungkin bisa skip yang itu. Siapa lagi tadi kamu sebutin tadi ya? Oke, mungkin dari pola makan tadi ya, pola makan, jumlahnya dan jenis makanan yang dikonsumsi itu tadi apa, sehingga kamu bisa membahas nanti setelah kamu dapat hasil gambaran anemianya ya kan, bisa dikaitkan. Oh, terjadi anemia yang tinggi ya, memang setelah disurvei rata-rata ibu tersebut menyatakan mereka tidak kurang mendapatkan asupan makanan yang bergizi yang tepat untuk mendapatkan. Nah, Fe tadi, makanan apa yang banyak mengandung besi Fe menurut kamu? Ya kan, nanti pertanyaan di kuesioner kita nyambung. Kita tanyakan, ibu pernah makan apa misalnya ya, yang banyak mengandung Fe tadi? Kalau katanya nggak pernah, nah ini calon-calon anemia ini kan gitu. Ayo Sandika, makanan apa yang banyak mengandung Fe, mengandung besi, yang seharusnya ibu hamil tuh konsumsi harus bahkan lebih banyak, karena dia kan double, makan untuk dia, makan untuk bayinya. Ada nggak ditulis di literatur kamu, tinjauan pustaka? Biasanya kita tuh memang tinjauan pustaka ya dibilang lengkap banget ya, tidak sesuai batasan masalahnya apa ya, tapi jangan kurang, nanti kita kebingungan, nanti akan ada yang hilang gitu ya. Pada saat tadi saya sudah mengarahkan, misalnya kamu mau memang akan di penelitian ini nanti apa yang harus dibahas ya, pembahasan hasilnya seperti apa. Mana ada nggak ditulis di tinjauan pustakanya bab 2? Makanan-makanan yang banyak mengandung Fe atau besi. Tadi penyebab tidak ditulis soalnya Bi, ya kan? Nggak ditulis kan di bab 2, nggak terbaca soalnya saya. Penyebab anemia secara teoritisnya ya sempat di latar belakang ada, oke, tapi harus diperjelas lagi di tinjauan pustakanya. Makanya nanti bisa muncul supaya tadi ya asupan cukup, makanannya apa, itu harus ada. Oke, nggak ada, tapi menurut kamu apalah satu aja mungkin atau 2 makanan yang mengandung Fe? Buah-buahan, yakin? Bukannya kalau kita makan buah tuh apa sih terbayang langsung, saya makan buah supaya dapat vitamin dong. Pasti kalau buah-buahan tuh langsung larinya vitamin, bukan zat besi. Walaupun mungkin ada buah-buahan yang mengandung zat besi, tapi nggak rata-rata. Biasanya pasti kalau buah-buahan tuh yang dikejar tuh vitaminnya. Apa? Kok lirik temannya? Kan kamu nih yang udah belajar udah 2 bulan loh mempersiapkan ini. Jangan sampai sia-sia waktu yang sudah lewat kemarin, 2 bulan berlalu. Susu, oke lah, sepertinya ada betulnya ya susu ya. Berarti ibu hamil harus minum susu. Nah itu tanyakan nanti di kuesioner kamu. Jadi kamu nggak cuman datang ke ibu hamil minta darahnya, periksa HB-nya, sudah selesai, tutup mata. Terus kamu mau bahasnya apa kaitannya anemia ini? Ya paham Sandika kenapa saya sampaikan ini? Ya harus kamu diskusikan nanti sama pembimbing. Saya akan mempersiapkan Pak kuesionernya karena berkaitan menyelidiki juga apakah asupan gizinya cukup, terutama Fe-nya ya, bukan yang lain kan. Anemia ini hubungannya sama Fe kan. Nah, makanan yang mengandung Fe itu harus kamu list bla 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 bla, dan itu yang kamu tanyakan pada ibu hamil. Itu kelihatan ibu hamil ini cukup nggak? Ya gimana mau cukup kan nggak pernah minum susu misalnya. Ya, oke. Nanti sedikit juga saran saya pada saat di latar belakang kita seperti disampaikan oleh penguji pertama Pak Jais, runut gitu ya, dari yang skala bahasan luas dipersempit. Tapi tidak juga harus menuliskan terlalu banyak teori-teori,
definisi maksud saya. Definisi itu nggak perlu terlalu ditulis ya. Nanti untuk definisi itu banyak di tinjauan pustaka. Ya. Nah, saya baca di latar belakang juga bahwa kamu sudah survei awal ceritanya. Apa yang kamu survei? Data ibu hamil yang di bawah HB-nya 11 gram menjadi. Itu siapa yang memeriksa 11 gram per DL tadi? Data siapa? Siapa yang memeriksa? Yang mengeluarkan data tadi siapa? Puskesmas, ya. Itu 18 orang sepanjang data dari kapan sampai kapan? 18%, 18 orang ini kalau di persentase berapa? Audiens tolong jangan terlalu Ya. ribut ya. Kalau ribut keluar saja audiensnya. Kalau 18 orang dari misalnya 100 orang ibu hamil yang memeriksakan, berarti sebenarnya nggak terlalu banyak yang anemia ya. Nah, jadi kamu tuh mestinya pada saat survei juga bagi teman-temannya yang lain, survei itu pas datang jangan cuman satu aja, rugi sebenarnya kalau kalian nembaknya cuma satu ya kan. Ini cuma data anemia, padahal harus ada data pelengkap yang lain. Ya selainnya anemia, yang tidak anemia berapa? Supaya bisa bandingin. Ya kan? Kan kita juga judulnya mau melihat gambaran. Apa sih mau digambarkan? Nanti kira-kira data yang kamu nyatakan sebagai gambaran anemia tuh dalam bentuk apa? Analisa datanya. Apa cuman angka? Atau bagaimana kira-kira? Bagaimana kamu menggambarkan data anemia itu nanti? Dalam bentuk apa? Ayo Sandika, ini menunjukkan kesiapan. Kata kamu tuh udah siap mau penelitian ini. Jangan sampai sudah meneliti, sudah mau maju sidang, ada data yang kurang. Apa yang harus dilakukan kalau data itu? Kata penguji nggak bisa data segini aja, harus ada tambahan. Masa penelitian ulang? Siap. Mau seandainya tiba-tiba di ujung harus penelitian ulang karena kurang datanya, gimana menurut kamu? Mau nggak? Atau kata dosen penguji ini datanya salah, ini kamu menggambarkannya. Nah, kita clearkan lah di sini ya, di proposal inilah kita clearkan supaya kamu paham, kamu yakin apa yang mau dilakukan, dan penguji juga yakin kamu bisa melakukannya. Udah paham? Ini ya, coba dijawab dulu. Nanti kadar, kan kamu mengukur kadar AB, terus kamu tuliskan sebagai yang menunjukkan gambaran anemia ini seperti apa data-datanya itu, dalam bentuk apa. Tadi belum ya, belum saya lihat, belum paham ya. Tadi sempat disinggung juga sama Pak Jais masalah populasi sampel ya, kamu masih bingung juga populasi yang oke lah. Kalau populasi sih ya biasanya bisa lah kita sarankan ya, kamu ya nanti tulislah semua seluruh, tapi sampel bagaimana kamu memilih ya, apa yang kamu lakukan ketika datang ke puskesmas itu kira-kira? Apa yang akan kamu lakukan? Apa langsung ibu hamil ya, langsung sini bu, langsung saya ambil darahnya. Terus ada lagi ibu hamil yang kedua, kira-kira kamu ambil apa enggak yang kedua ini?
Ada lagi ibu hamil yang ketiga. Ini saya ambil apa enggak ya? Karena kita kan mau ngambil sampel nih, harus tentukan dari sekarang. Jangan nanti sampai di situ kamu ngeblank lagi, gak waktu berjalan sudah mepet, bingung. Ayo dikelirkan dari sekarang ya. Silakan. Ayo Sandika, sudah Bu Nita gambarkan, ada Bu hamil. Kamu jadikan sampel tidak? Ada lagi yang datang, kamu jadikan sampel tidak? Ibu Nita tuh mau gambarannya seperti apa? Biar nanti kamu tidak bingung, nanti kamu pilah-pilah. Nah kenapa kamu memilah-milah? Kalau seandainya kamu pilah, kalau seandainya ketemu ibu hamil, kamu periksa Bu, ayo Bu, saya ada penelitian, mau periksa HB. Jelaskan dulu yang ada di benak kamu sekarang maunya gimana. Biar pada saat proposal tidak bingung kamu, jadi hasilnya pas. Kalau pada saat penelitian kamu nanti kamu bingung, ya hasilnya juga pasti tidak. Ya bisa disuruh penelitian ulang itu. Siapa tanya mau nggak penelitian ulang, siap nggak? Pasti semua rata-rata jawab nggak mau kan? Makanya kita harus clearkan dari sekarang. Daripada nanti disuruh penelitian ulang, ya kan? Oke, nah coba baca lagi yang bagian bawah. Kamu mengambil sampel itu kata kamu eksidental. Apa sih maksudnya kamu mengambil sampel itu secara eksidental? Pasti baca. Eksidental penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Maksudnya kebetulan tuh kenapa? Kebetulan tuh bagaimana? Misalnya ini adalah hari Senin, kamu datang ke puskesmas Telaga Dewa jam 8. Nah, bagaimanakah cara kamu mengambil sampel dengan teknik eksidental ini? Ibu hamilnya berapa orang? Kamu tentukan nggak? Kalau eksidental tuh ada ketentuan nggak berapa orang? Memang ibu hamil yang kita periksa kan, bukan bapaknya. Bapak hamil nggak ada kan? Bapak suaminya. Terus yang disebut dengan eksidental atau kebetulan tadi gimana maksudnya? Jadi masih banyak sekali PR kamu ini ya. Terus terang saya rasa kamu sendiri ragu gak ya? Apakah saya bisa melakukan penelitian ini? Kamu ragu nggak? Hah? Kalau enggak harus bisa menjawab semua ini, harus dicari jawaban ini. Oke, nggak bisa sekarang, tapi harus bisa menjawabnya besok, lusa. Kita nunggu nih nanti. Kalau tidak, ya tidak tahu bisa kamu lulus untuk melanjutkan penelitian. Ya, nah kemudian juga masalah penulisan, ya untuk tata tulis sudah lumayan bagus. Maksud saya, misalnya kayak marginnya oke ya. Fontnya udah nggak masalah, spasi-spasinya sudah tidak ada yang error gitu ya, sama sesuai dengan di panduan. Tinggal apa namanya ya, isinya lagi ya. Ketika misalnya nanti kerangka konsep itu juga saya minta diperbaiki ya, karena belum menjelaskan secara jelas untuk step-step konsep kamu seperti apa. Kemudian di alat dan bahan halaman 18. Alatnya mana? Bahannya mana? Padahal judulnya alat dan bahan. Ya, mana dek alatnya? Ditulis gak? Iya, isinya malah cara-cara langkah untuk mengambil darah.
itu kan prosedur penelitian. Nah, sampai prosedur penelitiannya yang double akhirnya. Nah, ini ya. Kemudian saya juga tidak sepakat kalau misalnya penulisan nomor halaman semuanya di bawah, padahal kan ada aturannya. Kalau misalnya masih di bawah judul bab, oke di bawah. Tapi halaman berikutnya masih sudah paragraf itu harusnya ada di atas sebelah kanan. Biasanya tuh ya. Nah. Oke. Untuk penulisan daftar pustaka sudah lumayan rapi, sudah sesuai alfabet ya. Tinggal isinya lagi. Apakah lengkap? Misalnya kalau ngambil jurnal harus jelas nama jurnalnya, kemudian nomor jurnal, volumenya ya. Coba dicek lagi apakah sudah selengkap itu. Saya lihat masih ada yang belum lengkap. Kemudian menuliskan nama penulisnya. Apakah sudah tepat dengan metode penulisan daftar pustaka. Jadi kalau ada 2 nama, maka nama belakang ditulis jelas ya. Nama depan itu harusnya disingkatkan. Ya, paham? Andika, coba buka dulu daftar pustakanya itu. Kamu nggak kebayang kalau nggak lihat tulisannya ini. Daftar pustaka, ya. Ikuti daftar pustaka sesuai dengan panduan TA. Jangan suka-suka. Ya. Misalnya kamu lihat yang ini nih, Fatimah. Fatimah oke, ST. Apa ini ST maksudnya? Kalau 2 nama ini berarti 3 nama, harusnya S, titik, koma, T besar, titik, koma. Jadi 2 disingkatkan, bukan ST langsung gitu, bukan. Kemudian Feni Haju. Ada dek, terbaca nggak dek? Feni Haju nggak boleh ditulis seperti itu. Memang waktu mau lihat jurnalnya Feni Haju judulnya, penulisnya. Tapi ketika ditulis di daftar pustaka menjadi harusnya Haju, ya. Kemudian koma, V, disingkat V, titik, koma lagi, baru penulis berikutnya. Ya sebenarnya sudah ketemu dengan saya ya semester sebelumnya di Medlit. Nyimak nggak materi saya? Saya sendiri ya sebagai dosen pengampu agak berasa bersedih ya, waduh nggak nempel ternyata di kalian. Saya berkali-kali sebenarnya meminta supaya kalian serius di mata kuliah. Saya berharap bisa sedikit banyak membantu urusan-urusan remeh-temeh kayak itu udah nggak ada lagi ini, nggak ada masalah harusnya. Ya nggak perlu lagi pembimbing itu capek-capek membimbing yang bagian ini aja, tinggal fokus di isi gitu kan. Tapi ya kembali lagi ya, sekarang tidak ada waktu untuk santai, harus serius. Mau nggak serius? Nah, jadi bentuk keseriusannya nanti seandainya kami minta perbaikan, kamu siap perbaikan? Dengan waktu tertentu, ada batasannya. Konsekuensinya jika kamu melewati batas, berarti ya kita lepas tangan juga. Kami tidak mengizinkan kamu melanjutkan penelitian. Siap nggak kayak gitu? Jadi kalau misalnya kamu datang mepet-mepet, Bun, saya minta tanda tangan karena kami sudah mau penelitian. Padahal janjinya seminggu loh perbaikan. Nyatanya udah hampir mau 2 bulan baru nongol. Saatnya kami bilang, ya sorry, maaf deh, kita udah sepakat kan. Ini saya sepakati dulu di ruangan ini. Sepakat ya? Iya. Janji ya? Iya. Nah, kalau tidak mau perbaikan dalam waktu 1 minggu, ya kita lepas tangan. Kami tidak memberikan izin untuk melanjutkan penelitian. Misalnya seperti itu. Kalau iya nih udah sepakat diloloskan Pak ya. Kalau misalnya kamu disuruh perbaikan lagi untuk ujian ulang ya kayak yang sebelumnya, ya nanti ya, kita sepakat. Cuman nih, misalnya lolos ya kamu harus perbaikan. Siap? Ya, kita udah jadi ini banyak saksi kan? Dan saya videoin. Jadi saya berharap komitmen dari mahasiswa. Ini udah pengalaman beberapa tahun. Mahasiswa tuh semakin kurang ya rasa tanggung jawabnya. Jadi dianggap ringan-ringan saja, mengabaikan, menyepelekan, semakin memperlambat kerja kalian sendiri sebenarnya. Ya.
Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nita atas pertanyaan, masukannya banyak sekali yang tidak terjawab, dan memang kayaknya Sandika belajar tidak? Belajar. Pemahaman untuk menjawab itu kurang. Kemudian bab 3 itu kan tentang metodologi penelitian. Kamu tidak menguasai. Ini bingung lah pada saat ujian proposal. Harusnya itu sudah kamu belajar. Oh, saya sudah dapat gambarnya. Penelitian nanti seperti ini, gambarannya mungkin seperti ini. Nanti kan ada masukan lagi dari penguji, bagusnya seperti ini. Nah, kamu yang akan kamu jelaskan saja, ancang-ancang kamu sendiri, kamu belum dapat gitu. Ya. Selanjutnya kepada Ketua Penguji Bapak Mardiansa, disilakan. Terima kasih, Bu Sekretaris. Oke, Sandika ya, masih sehat kamu? Ya, kalau udah mau selesai sehat waktunya. Tadi udah kamu sampaikan ya, ini masih ingat tanggal berapa hari ini? Hari ini tanggal berapa? Nah, tanggal aja tidak tahu. Tanggal 12 ya. Saya ACC kamu itu tanggal 11 waktu itu. Bulan Oktober. Ya. Jadi memang betul hampir sebulanan ya. Cuman kamu lihat sendiri nih surat pengantar yang udah saya kasih waktu itu, pengantar sebelum kamu melakukan penelitian ini ya. Terus terang saya sudah mengasih surat pengantar agar kamu survei dulu. Apa fungsi survei ini? Makanya ke peneliti yang lain juga itu biar kamu paham mau ngapain ya. Itu kira-kira. Ini betul sekali, banyak sekali masukan dari Dewan Penguji ini. Kamu tidak paham sama sekali. Ini perlu diketahui ini Bapak Ibu Dewan Penguji. Ini 2 kali itu dia menghadap saya bab 3 itu format sesuai keinginan beliau sendiri tanpa melihat, kan kita udah ada pedoman sebenarnya. Saya sudah tidak mau lagi koreksi karena 2 kali menghadap bab 3 itu sesuai dengan keinginannya sendiri. Tidak ada sesuai dengan pedoman yang sudah kita bakukan bahwa urutannya ini. Ya. Bukan sekali 2 kali, 2 kali kamu menghadap tidak ada sesuai standar yang. Nah, bagaimana mau kita koreksi kalau kamunya sendiri kesiapannya memang tidak ada. Nah, itu. Ya. Ini kamu mau melakukan penelitian, makanya dengan tahapan ini seharusnya kamu sudah tahu mau ngapain, Sandika ya. Tahu nanti mau ngapain di Puskesmas. Bukan datang aja, datang duduk diam. Nah, itulah gunanya bimbingan kemarin sudah saya sampaikan, Sandika, di awal. Biar kamu paham tempat di mana kamu mau mengambil sampel, alurnya bagaimana. Ya. Tanggal 10 di ACC, tanggal 11 baru keluar surat rekomendasi. Sebulan juga jaraknya. Ya karena di kamunya sendiri tidak mau, memang niatnya tidak ada kayaknya. Nah, ini kalau kamu memang tidak bisa sesuai dengan janji tadi, kamu ya lebih baik tidak diulang aja nanti. Oke, nanti kita diskusi lagi terkait ini judul maupun ini. Sebenarnya memang kepinginnya saya tadi itu, bukan saya tidak pingin kamu terkait, memang benar anemia itu banyak jenisnya. Cuman melihat kemampuan kamu saya tidak sanggup itu. Makanya kemarinnya itu pinginnya saya itu hanya sebatas kamu mengetahui gambaran kadar hemoglobin dulu terhadap ibu hamil. Nah itu. Tetapi memang itu tadi kita lihat ya, mungkin Dewan Penguji bisa lihat kemampuannya. Kalau kita udah, saya sudah berpikir ya ini aja kamu masih belepotan. Makanya kamunya aja jangan, makanya kan kita sudah tahu mau maju itu. Makanya jangan waktu durasinya ini
nanti udah disepakati, tahu-tahu 2 minggu baru muncul. Nanti Ya, mungkin bisa dialami nanti. Komitmen Bapak. Dewan Pembimbing 1 minggu nggak perbaikan. aja udah kita ini kan, apalagi nanti di Dewan Penguji. Nanti kalau kamu tidak menyepakati dengan sepakatan ini, kamu bisa tereliminasi sendiri nih Sandika ya. Kamu harus komitmen sesuai ya. Ya bun. Oke, mungkin itu saja dari saya, Bu Sekretaris. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Mardiansah. Tolong dijadikan perhatian ya Sandika ya. Ada Dewan Penguji. Nanti waktu atas perbaikan itu Dan perbaikan itu nanti ada sesi menghadap juga. betul. Kita tanya-tanya supaya yakin Siapa kan ini? itu jawabannya. Kamu salah lagi pemilih kepolisian kalau nggak diarahkan dari sekarang nanti kita juga yang malu anaknya di situ. Baik, dari Dewan Penguji belum bisa memberikan nilai apabila kamu belum revisi lengkap dan sesuai permintaan dari Dewan Penguji masing-masing. Artinya perbaikan dulu, apa saja masukan, kritikan dari Dewan Penguji harus kamu perbaiki dulu. Selain itu pahami juga, di bab 3 pahami juga langkah yang akan kamu kerjakan pada saat penelitian. Kalau sudah oke, ngadap penguji 1, penguji 2, Dewan Penguji dan sekretaris, baru nanti nilai akan dikeluarkan. Siap Sandika? Siap ya? Nah itu kesiapan itu maksimal paling lama. Artinya kalau maksimal paling lama 1 minggu dari hari ini. Artinya Senin depan itu udah kelar. Kamu sudah ngadap 2-3 kali lah. Artinya Bukan 3 hari menghadap, atau baru 4 hari satu harus minggu. sudah ngadap Ya, besok. dosen penguji. Boleh ke Pak Jais dulu besok mungkin. Ya, paham? Lebih paham. Kalau sudah paham, begitu ya seperti yang dijanjikan oleh Dewan Penguji tadi. Revisi dulu sesuai dengan apa yang akan kamu lakukan, sesuai juga masukan dari Dewan Penguji, baru nilai akan keluar. Dan apakah layak untuk maju ke penelitian selanjutnya. Paham? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak ya, paham ya? Catat nggak pertanyaan dari Bunda, dari Pak Jais tadi? Catat nggak? Kamu catat? Masukan-masukan, pertanyaan yang belum terjawab? Ada Nggak dicatat, nanti lupa. Terus kita tanya, ya karena kamu nggak ingat, kamu nggak cari dulu jawabannya. Dicatat tidak, Sandika? Ya inilah deh ya salah satu bentuk tanggung jawab kamu, ya kan? Apa yang sudah kita sampaikan mestinya itu menjadi sebuah prioritas bagi kamu, modal kamu nanti untuk perbaikan. Yang lain ya, ini untuk contoh yang lain loh, yang lain jangan ngobrol aja nih. Ya, Anda juga sama posisinya. Ya, kalau tidak seperti itu kalian tidak mau bertanggung jawab. Saya berkali-kali yang bertanggung jawab ya. Memang sudah kurang banget. Ya, padahal kalian ini sudah bisa dikatakan manusia dewasa. Tapi kalau Anda tidak bertanggung jawab, Anda belum dewasa. Masih anak-anak, masih bergantung sama orang tua. Mau jadi anak-anak terus. Kadang nanti mau punya anak. Kasihan anak kalian nanti bisa ditelantarkan. Nggak diurus sama orang tuanya yang tidak dewasa. Itu kita nggak mau ya. Ya, Bu. Baik, kepada Dewan Penguji kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menguji mahasiswa Sandika. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa Pak? Aman.